Mulai di situ tuh mulai ngambis sampai ya Kang. Pas di rumah sakit pun saya belajar gitu. Jadi pribadi yang lebih baik aja gitu dari sekarang. Mungkin jadi semangatnya jadi lebih naik, daya juangnya jadi lebih tinggi. Pokoknya ya makin bertumbuh lah gitu. Kayak masih bingung gitu, belum percaya diri. Coba aja gitu. Coba aja ikut lomba itu. Terus kita lihat aja ntar di sananya, kita lakuin aja yang terbaik. Punya budaya, punya mental yang diturunin dari guru ke murid, dari kakak kelas ke adik kelasnya untuk berprestasi. Jadi Semandak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lekat Lebih Dekat Podcast bersama saya Muhammad Galang Darmawan lagi. Nah, untuk Lekat Podcast kali ini kita kedatangan tamu dari kelas 12 yaitu Kang Rehan dan Teh Mariesta. Apa kabar Kang Rehan dan Teh Mariesta? Baik. Baik. Boleh diperkenalkan dulu nama dan kelasnya dari Kang Rehan? Ya, halo, kenalin, nama saya Rehan Farika Chandra dari kelas 12 IPS 3. Saya sebagai finalis KSN Geografi. Perkenalkan, nama saya Marista Apriliani Sihombing dari kelas 12 IPA 3. Saya kemarin mengikuti KSN di tingkat nasional, menjadi finalis KSN di tingkat nasional bidang kebumian. Nah, untuk itu sebelum ke pertanyaan nih, boleh sedikit dijelaskan dulu soal KSN, karena mungkin ada beberapa atau mungkin banyak yang belum tahu gitu apa itu KSN, atau hanya sekedar tahu KSN teh cuman olimpiade gitu, perwakilan Semandak aja gitu. Nah, boleh dijelaskan dulu. Jadi KSN itu artinya kompetisi sains nasional. Dulu namanya itu Olimpiade Sains Nasional. Jadi itu tuh buat menseleksi bibit-bibit pelajar yang berprestasi di bidang-bidang di 9 bidang lomba buat ke tingkat internasional. Oh, jadi dari seluruh Indonesia diseleksi dulu ya Kang buat mewakili Indonesia nantinya. Nah, oke. Terus masuk aja ke pertanyaan ya. Yang pertama itu motivasi nih Akang Teteh untuk mengikuti KSN, apalagi bisa sampai nasional kan, itu adalah suatu kebanggaan lah, suatu prestasi juga kan ya. Boleh dari Kang Rehan dulu. Bagi saya pribadi, ikut KSN itu merupakan ajang pembuktian diri dan sebagai kepuasan pribadi lah, agar bisa membuktikan agar saya berprestasi dan membanggakan orang tua. Apalagi di SMP saya jarang ikut lomba sama sekali, jadi di SMA pengen suasana yang baru, belajar dan mencari pengalaman buat berprestasi. Jadi motivasinya mencari pengalaman baru ya, karena dulu di SMP tidak begitu aktif dia dalam mengikuti lomba. Nah, jadi di SMA inilah kesempatan Kang Rehan ya untuk mendapat pengalaman baru. Kalau Teh Mariesta? Kalau misalnya aku sih pas awalnya tuh tahu KSN itu dari pas MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di situ tuh ada sesi buat pengenalan eskul. Nah, di situ tuh ada eskul namanya Science Club. Nah, jadi di Science Club itu kan perwakilannya tuh nerangin gitu ya. Science Club tuh apa, terus kegiatannya ngapain aja, terus sama prestasi-prestasi yang diraih. Nah, terus pas aku lihat gitu ya, banyak banget gitu ya dari anak Semandak yang bisa berprestasi di ajang lomba KSN. Ya udahlah, dari situ aku cari-cari apa itu KSN, terus bidangnya ada apa aja. Dan pas waktu itu aku tertarik di bidang matematika. Jadi awalnya sih dari pas perkenalan eskul ya. Berarti eskul Science Club ya. Selamat Anda berhasil dalam mempromosikan eskul gitu. Tadi kan motivasinya beda-beda ya, dari pengalaman, mencari pengalaman baru, terus dari karena eskul. Nah, terus kita penasaran nih, kan Lekat Podcast ya, untuk lebih dekat gitu. Semoga Semandakers ini yang nonton nanti semua tahu gitu bagaimana perjuangan Akang Teteh semua nih. Nah, jadi boleh diceritain dulu nih soal dari awal mula daftar KSN mungkin sampai lolos ke tahap nasional. Boleh dari Kang Rehan dulu. Kalau dari daftar KSN-nya mungkin panjang ya, mungkin singkat aja. Sebelumnya saya kasih konteks dulu.
Jadi KSN itu diadakannya tiap tahun. Nah, alhamdulillah saya dapat 2 kali kesempatan tahun 2020 sama 2021, yaitu kelas 10 dapat, kelas 11-nya juga dapat di bidang geografi. Nah, pada tahun pertama itu masih belum kepikiran buat ikutan lomba geografi khususnya KSN ini. Nah, sebelumnya juga udah ngikut seleksi Geosak di UPI tapi masih belum terpilih. Berhasil ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah belajar lagi terus ikutan seleksi akhirnya masuk ke 6 besar, terpilih. Nah, habis itu terpilih juga ke 3 besar mewakili Semandak ke tingkat kabupaten. Alhamdulillah di kabupaten lolos peringkat ketiga, mewakili Semandak dengan Kabupaten Sukabumi ke tingkat provinsi. Cuman di tingkat provinsinya masih belum berhasil. Untuk ke nasionalnya. Ya. Nah, di tahun keduanya alhamdulillah dikasih kesempatan lagi sama Bu Nurul buat ngewakilin Semandak lagi ke tingkat kabupaten. Nah, di kesempatan kedua ini mungkin udah bisa beradaptasi cara belajarnya gimana, cara mengatur waktunya gimana. Sudah tidak kaget lah ya. Iya. Sudah punya rencana gitu. Jadi di sini udah lumayan ada pengalaman lah dari tahun pertama, cuman masih belum jago istilahnya itu. Nah, terus alhamdulillah terpilih jadi seleksi di Geosak di UPI. Cuman waktu itu nyampe final 20 besar. Besar. Ya, cuman masih belum dapat lah istilahnya gitu. Tapi itu 20 besar di UPI ya. Iya. Geosak di UPI. Terus Nah, dari situ itu tuh jadi titik balik lah dari perjalanan Olimpiade ini. Dari situ kan kita tahu lah di atas langit masih ada langit. Susah banget lah lawan-lawannya. Nah, jadi lebih giat lagi belajarnya, lebih korbanin lagi waktunya buat belajar, korbanin tidur, buat ke tingkat KSK, nanti balas dendamnya di situ. oh, itu balas dendamnya di KSK ya. Mulai di situ tuh mulai ngambis sampai ya Kang. Pas di rumah sakit pun saya belajar gitu. Waduh, Sampai dilihat sekali ya. orang. Sangat ambis ya. Iya. Nah, alhamdulillah di situ tuh kepercayaan diri saya naik lah. Dapat momentum ikut-ikutan TO walaupun awalnya cuman ranking 100-an lah. Tapi semenjak Geosak itu saya belajar lagi. Nah, peringkatnya naik ke 30 besar sampai ke 5 besar lah. Di situ saya semakin pede lah, semakin yakin bahwa bisa lolos di KSK. Dan itu buat saya jadi target ranking 1 di kabupaten gitu. Berhasil Kang. Alhamdulillah berhasil. Tercapai berarti balas dendamnya ya. Terus kan sampai ke tahap nasional nih gimana? Di tingkat provinsi pun belajar juga ya, membagi waktu antara pelajaran sekolah sama UTBK nggak mudah juga. Apalagi kan daring, tugas ada, terus UTBK juga, maksudnya KSN juga ya. Nah, di situ terus belajar lah, itu lebih ngambis lah, lebih ngotot istilahnya. Pengen menang, pengen lolos, pengen ngebuktiin bahwa bisa berprestasi di tingkat nasional itu. Apalagi kan waktu kelas 10 cuman sampai provinsi ya. Iya, betul. Jadi masa kelas 11 nyampe provinsi lagi, jadi harus lebih lah ya gitu. Ya udah bisa mulai beradaptasi lah, jadi lebih pede, udah ada pengalaman lah itu istilahnya. Oke. Kalau dari Teh Mariesta gimana ceritanya? Dari yang tadi ya, pertanyaan tadi yang motivasi udah aku jelasin. Kalau misalnya aku tuh awalnya minatnya di bidang matematika. Nah, jadi pas waktu pertama ya aku juga ikut di kelas 10 sama kelas 11. Jadi aku ikut KSN di 2 tahun ya, dikasih kesempatan buat ikutin 2 kali. Nah, di kelas 10 itu tadi aku ikutnya matematika. Nah, terus pas di seleksi sekolah, Bu Nurul itu guru geografi ngajakin buat ikut
kebumian gitu, karena waktu dulu kelas 10 ada lintas minat geografi dan mungkin aku kayak minat juga gitu ya, ada gitu ya. Nah dari situ ya udah deh cobain aja gitu, take a shot aja gitu. Nah terus pas hasilnya ternyata di matematika emang belum dapet rezekinya gitu, tapi di kebumian masuk. Nah jadi dari situ udah pas kebumian awalnya 6 orang gitu ya, seleksi ada 6 orang, aku masuk ke 6 orang itu, terus diseleksi lagi jadi 3 orang buat jadi perwakilan sekolah. Oh iya. Nah pada awalnya itu target gitu ya, target aku tuh kayak masuk provinsi aja, jadi finalis provinsi aja itu udah kayak besar banget gitu. Keren lah gitu, Nah, udah cukup lah gitu. ya udah cukup. Nah terus ternyata ya emang puji Tuhan masuk gitu, provinsi masuk. Nah terus pas ke nasional ternyata masuk juga gitu. Di situ kaget juga gitu sebenarnya. Dan dari situ karena masih kelas 10 juga, pengalaman juga masih kurang gitu ya. Jadi buat nyari-nyari pengalaman gitu. Tuh, nah habis itu di kelas 11 dikasih kepercayaan lagi buat jadi perwakilan sekolah di bidang kebumian. Terus di kabupaten masuk ke tingkat provinsi. Nah di tingkat provinsi itu semua perwakilan dari Semandak itu masuk ke tingkat provinsi yang bidang kebumian. Nah jadi situ tuh kayak apa ya, jadi ada temen gitu ya selama lomba di KSN tuh, jadi nggak sendiri banget. Nah tapi pas ke nasional ternyata cuma aku doang gitu yang masuk. Terus ya pas di nasional ya ternyata emang belum rezeki, ya udah gitu. Iya, tapi keren sih, berarti waktu kelas 10 lolos ya ke nasional, kelas 11 juga lolos. Itu keren ya. Berarti tidak nurun, tidak tapi konsisten lah. Tapi keren lah gitu, bisa beda 1 tahun gitu ya. Tapi tetap masuk nasional gitu, keren lah. Nah, terus nih kan tadi ceritanya lumayan panjang ya gitu. Dari awal menyeleksi di sekolah sampai ke provinsi dan nasional gitu. Nah, ada gak sih kesan atau apa gitu yang menempel dalam pikiran gitu sejak mengikuti KSN ini? Dari Teh Marista dulu. Mungkin kalau misalnya di KSN itu ya pasti melatih jiwa kompetitif gitu ya. Karena kita tuh emang saingannya, pertama kalau di sekolah saingannya satu sekolah gitu. Pas di kabupaten satu kabupaten, provinsi satu provinsi, pas nasional se-Indonesia gitu ya. Makin jadi gede ya, iya gitu. jadi semakin tinggi tingkat lombanya gitu ya, jadi semakin kompetitif juga gitu, jadi melatih jiwa kompetitif. Terus selain itu juga kita tuh bisa ketemu sama orang-orang dari berbagai wilayah yang juga punya kualitas gitu yang tinggi juga gitu. Jadi kayak orang-orang dari pulau-pulau lain gitu, provinsi-provinsi lain gitu, dari dosen-dosen universitas gitu. Jadi kita punya pengalaman gitu, punya apa ya, kayak kita tuh pernah punya koneksi gitu sama orang lain, kan itu juga sebuah pengalaman gitu. Itu sih palingan. Berarti visi Semandak yang ketiga, religius unggul dan kompetitif, berarti sudah tercapai ya. Alhamdulillah, bagus sekali karena sudah dicapai oleh Teh Marista. Mungkin yang lain juga akan mencapai ya. Nah, kalau dari Kang Rehan? Mungkin sama juga kayak Teh Marista ya. Melatih jiwa kompetitif itu paling ditonjolkan lah di KSN ini. Selain itu kan kesan yang lain yang saya rasakan itu jadi pantang menyerah dan pekerja keras juga, nggak mudah patah semangat juga. Jadi harus terus bangkit lah walaupun gagal lagi. Jadi kesan yang lain juga ikut KSN itu sebenarnya capek juga ya Kang. Iya. Cuman itu menyenangkan lah. Kita juga ngorbanin waktu, tenaga dan biaya nggak sedikit buat ikut KSN ini. Apalagi kan di sekarang masa pandemi, jadi ngatur waktunya juga susah. Apalagi kan kalau ngelihat orang mah santai gitu ya, nggak belajar. Kalau kita belajar gitu buat berprestasi, buat Semandak lah gitu. Terus KSN ini juga kan
separuh dari masa muda SMA saya di sini dihabisin. Jadi sangat memorable lah, nggak bakal dilupain juga, nggak bakal kecewa lah, nggak bakal apa namanya regret lah masanya gitu. Nah terus ini pun jadi pengalaman yang berharga supaya kedepannya bisa ditingkatkan lagi prestasinya, dan semoga aja bisa memotivasi adik kelas agar melebihi lagi lah gitu. Amin. Berarti kalau dari Kang Rehan kesannya banyak ya, dari yang menghabiskan waktu masa muda di SMA ya, sampai capek juga ada ternyata ya, ternyata belajar juga capek, jadi butuh istirahat ya. Tapi itulah kehebatannya orang-orang ini gitu, bisa melawan rasa capek itu untuk bisa mengikuti KSN dan mewakili Semanda gitu. Nah buat yang lain juga, kalian juga pasti bisa ya. Nah, Iya bisa. Cuman harus ada kemauan aja gitu. Nah, terus nih Kang, pertanyaan selanjutnya aja ya. Cita-cita Akang Teteh setelah berhasil dari tahap nasional kan ya, pasti akan ada cita-cita selanjutnya gitu. Apa ada cita-cita yang akan digapai secepatnya atau gimana, atau keinginan yang ingin meraih apa gitu setelah ini? Boleh dari Kang Rehan? Mungkin kalau cita-cita masih belum bisa diprediksi ya, tapi tidak berhubungan dengan bidang yang saat ini saya jalankan. Tapi dari pelajaran dan pengalaman ini mungkin dapat berguna juga buat bidang-bidang lain. Bisa berguna, siapa tahu nanti jadi pembuat kebijakan juga kan berguna ilmu geografi. Terus yang terpenting sih dapat berprestasi juga nanti kalau udah misalkan kuliah, kerja gitu, dan membanggakan kedua orang tua lah istilahnya. Intinya pengen lebih baik gitu ya. Terus ada cita-cita yang tidak sesuai dengan yang dikerjakan sekarang gitu, tapi gak apa-apa ya, itu biar tidak jadi pendekar satu pedang, satu jurus waktu itu. Jadi banyak jurusnya ya Kang ya gitu. Kalau dari Teh Marista? Kalau misalnya kedepannya sih paling cuma jadi pribadi yang lebih baik aja gitu dari sekarang. Mungkin jadi semangatnya jadi lebih naik, daya juangnya jadi lebih tinggi. Pokoknya ya makin bertumbuh lah gitu. Pokoknya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih semangat, lebih ambis, lebih aktif dan sebagainya lah ya. Pokoknya yang lebih-lebih gitu. Nah, terus sangat semoga bisa memotivasi ya apa yang disampaikan oleh Teh Marista dan Kang Rehan. Nah, untuk penutupan nih, boleh pesannya dari Akang Teteh untuk Semandakers, apalagi untuk adik kelas yang sekarang akan melaksanakan KSN ya di bulan Mei, akhir Mei nanti. Boleh? Baik, pesan untuk Semandak terutama bagi saya pribadi, terima kasih kepada pembimbing KSN Semandak yang telah meluangkan waktunya, tenaganya untuk membantu kami sampai di tahap ini ya. Terus juga buat teman-teman, terima kasih telah memotivasi saya menjadi lebih baik lagi, lebih semangat lagi walaupun kondisinya pandemi. Terus buat angkatan 55 terutama 12 IPS 3, semangat, semoga sukses, dan semoga kedepannya setelah keluar dari Semandak ini bisa lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Terus buat angkatan 56 57, nikmatin aja masa mudanya. Terus kalau ada waktu luang sama ingin berprestasi, bisa ikut lomba-lomba sesuai hobi, minat dan bakat. Semandak pasti dukung kok. Kayak saya dan Teh Marista. Jadi kalau mau berprestasi lakuin aja. Terus kalau misalkan tim besar, tim bola ya, itu kan punya sejarah dan budaya ya, buat berprestasi, buat dapat trofi gitulah. Nah, Semandak juga punya budaya, punya mental yang diturunin dari guru ke murid, dari kakak kelas ke adik kelasnya untuk berprestasi. Jadi Semandak itu ngedorong murid-muridnya untuk berprestasi lah, bisa bersaing bukan di tingkat kabupaten aja, tapi bisa di tingkat nasional. Iya gitu.
Nah, berarti itu tuh camkan dari Kang Rehan ya. Semandak itu punya sejarah dan budaya berprestasi. Maka dari itu oleh Akang Teteh semua jangan dihilangkan budaya tersebut ya. Jangan sampai mati prestasi. Kalau dari Teh Marista? Sama juga ya, pertama-tama terima kasih buat pihak sekolah, guru-guru, pokoknya staff, pokoknya semuanya dari pihak sekolah yang udah membantu di saat saya mengikuti KSN ini. Terus juga buat teman-teman sekelas gitu ya, makasih juga karena KSN ini kan aku tuh dispen terus gitu ya. Terus ya. Ya, jadi membantu banget gitu ya dari teman-teman sekelas. Habis itu mohon maaf juga kalau misalnya punya salah selama di ikut KSN atau selama di Semandak ini gitu. Nah, terus buat setelah itu terima kasih juga buat para kru-kru yang udah ngebantu bikin podcast ini. Terus juga buat penonton-penonton yang udah nonton podcast ini. Terus juga semoga dari podcast ini juga bisa jadi motivasi, bisa jadi inspirasi gitu ya. Buat kedepannya gitu, misalnya ada dari kalian yang punya minat gitu ya, tapi kayak masih bingung gitu, belum percaya diri, coba aja gitu. Coba aja ikut lomba itu. Terus kita lihat aja ntar di sananya, kita lakuin aja yang terbaik. Terus buat teman-teman seangkatan gitu ya, angkatan 55, semoga bisa melanjutkan ke pendidikan yang emang yang diinginkan gitu. Terus buat angkatan 57, 56 semangat belajarnya gitu ya. Apalagi udah mau PTM lagi kan ya, pertemuan offline. Ya offline. Terus buat yang kelas 10, kelas 11 yang mau ikut KSN gitu ya, semangat belajarnya, jangan mudah menyerah gitu ya. Pokoknya semangat, jaga kesehatan, jaga mental gitu. Pokoknya terus mau minta maaf juga kalau misalnya di podcast ini ada salah-salah kata atau salah ngomong gitu ya. Ya, nah itu ya pesan-pesannya, semoga bisa terlaksana oleh mereka semua ya. Terus buat yang akan melaksanakan KSN kelas 10-11 sekarang, semangat ya, itu semoga Teh Marista dan Kang Rehan ini bisa menjadi contoh atau patokan gitu bagi kalian, supaya semoga malah kalian bisa lebih baik ya dari Kang Rehan dan Teh Marista. Amin gitu ya. Nah, tapi jangan jadikan beban juga ya, tapi jadikan contoh lah gitu, supaya menambah semangat kalian. Mungkin cukup sekian ya untuk Lekat Podcast kali ini. Terima kasih kepada Kang Rehan dan Teh Marista karena sudah mau menjadi tamu untuk Lekat Podcast kali ini. Dan terima kasih buat Akang Teteh semua yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami semua. Sekian, sampai bertemu di Lekat Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.